warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrawati dan di samping saya ada Saya Nurul Suci Habibah. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sebuah tugas proyek dari dosen pengampu Pak Khairuddin SPD MPD. Di sini untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menyambut teman-teman yang lain kita, yaitu Para anggota Kerajaan Kediri. Kot. Hai, perkenalkan saya Rasmi Damayantisya. Dan saya Reski Ramadhani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Ardianti Ramadan dari anggota terakhir Kerajaan Kediri yaitu kelompok 4. Halo teman-teman, nah bagaimana nih dengan video proyek sebelumnya? Untuk tidak membosankan, mari kita bermain games dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh dosen pengampu untuk memaparkan proyek hasil kerja dari kelompok 4 yaitu Kerajaan Kediri. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita masuk ke poin pertama dari Kerajaan Kediri yaitu latar belakang. Di mana latar belakang dari Kerajaan Kediri ini terjadi atas pembagian dari Kerajaan Kahuripan, yang mana Kerajaan Kahuripan ini dibagi oleh Raja Airlangga pada abad ke-11 di sekitar tahun 1001. Kerajaan ini dibagi jadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Di mana pembagian ini terjadi karena adanya dua anak dari Raja Airlangga. Yang pertama itu Sri Samaramjaya dan yang kedua itu Mandi Gelasakan. Di mana Sri Samaramjaya ini mendapatkan Kerajaan Kediri, bisa disebut dengan Panjalu, dan Raja Panji Gelasakan yang mendapatkan Kerajaan Kahuripan. Adapun dua kerajaan ini dibentangi oleh Sungai Berantas dan Gunung Kawi. Terus masuk pada tahun 1402 di mana kerajaan Kediri ini diambil alih oleh Sri Samaramjaya. Banyak raja-raja di kerajaan Kediri ini, tapi kenapa yang paling menonjol adalah raja yang paling di atas? Jawabannya adalah salah satu raja yang paling terkenal di kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Di mana Raja Jayabaya ini membawa pusat kejayaan kerajaan Kediri. Karena apa? Karena kebijaksanaannya, karena militernya, karena ramalan-ramalannya yang terkenal. Dia ini bukan hanya seorang visioner, tapi dia juga seorang pemimpin yang cerdas. Di mana ketika dia memimpin itu, dia berhasil membawa puncak keemasannya kerajaan Kediri tersebut. Nah, serta dia juga bisa membaca situasi politik dan sosialnya, serta ramalan-ramalannya yang terjadi di masa depan. Nah, salah satu ramalan yang terkenal itu adalah di mana ramalannya itu adalah pusat kejayaannya Nusantara dan penjajah dari barat. Nah, itu terbukti benar adanya yang terjadi ratusan tahun. Saya akan menjelaskan tentang kemunduran dari Kerajaan Kediri, di mana Kerajaan Kediri ini mengalami kemunduran setelah wafatnya Raja Jayabaya. Itu pada abad ke-12 dan ke-13. Kerajaan Kediri ini
ini mengalami perpecahan internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan Singasari yang muncul dalam pembentukan dalam kekuatan baru. Tetapi kerajaan Kediri mengalami kemunduran sehingga jatuh ke tangan Raja Kartanegara dari Singasari pada akhir abad ke-13. Peninggalan kerajaan Kediri, di mana peninggalan kerajaan Kediri ini ada yang berupa prasasti, candi, dan juga kitab-kitab. Nah, prasasti di sini itu ada 6. Yang pertama, prasasti Ceker. Prasasti Ceker ditulis pada tahun 1145 Masehi. Nah, prasasti yang kedua adalah prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditulis pada tahun 1194 Masehi. Prasasti yang ketiga, prasasti Jaring. Prasasti Jaring ditulis pada tahun 1141 Masehi. Dalam kerajaan Kediri yang berupa candi. Yang pertama, Candi Mirigambar. Candi Mirigambar adalah candi yang dibangun pada abad ke-12. Nah, selanjutnya adalah Candi Dondowongso. Candi Dondowongso adalah candi yang dibangun pada abad ke-9. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Kediri yang berupa kitab. Yang pertama itu ada kitab Kresnayana, yang kedua ada kitab Semana Santaka, yang ketiga ada kitab Bratayuda, dan yang keempat ada kitab Semaradahana. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang raja-raja. Di sini raja dari kerajaan Kediri itu ada 9. Dan yang pertama itu yang kita kenal tuh Raja Sri Samarinwijaya yang merupakan raja pertama dari kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai dengan 1051. Di mana Raja Samarinwijaya ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan baik. Dan yang kedua yaitu Sri Jitendrakara. Sri Jitendrakara ini merupakan raja kedua dari kerajaan Kediri pada tahun 1051 sampai dengan 1112. Dengan yang ketiga yaitu Sri Bameswara. Sri Bameswara ini merupakan raja ketiga dari kerajaan Kediri pada tahun 1112 sampai dengan 1135. Sri Bameswara ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan dia juga membangun kota terkenal di Dahani yang sangat terkenal indah. Dan keempat itu Jayabaya. Jayabaya ini merupakan raja keempat dari kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai dengan 1159. Jayabaya ini sangat terkenal pada saat pemerintahnya di kerajaan Kediri. Dia juga ditandai sebagai puncak masa kejayaan Kediri. Nah, yang kelima ada Sri Sarweswara. Sri Sarweswara ini merupakan raja kelima dari kerajaan Kediri, yaitu pada tahun 1051 sampai dengan 1169. Sri Sarweswara ini menggantikan Jayabaya dan meneruskan kekuasaan Kediri. Dan yang keenam ada Sri Aryaswara. Sri Aryaswara ini melanjutkan pemerintah pada tahun 1169 sampai dengan 1180. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini saya menyampaikan ternyata tugasku yang dikasihkan sama Pak HR selesai. Weh teman-teman. Bagaimana tugasnya? Alhamdulillah selesai. Wih, keren. Aplaus dulu. Aplaus.